Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin asik kita membangun personality kita ini ya, sehingga insya Allah nantinya kita akan menjadi sebuah person yang tangguh, yang mumpuni dari pengaruh negatif yang datang dari internal maupun dari eksternal. Dosa apa lagi? Perbuatan apa lagi yang termasuk kategori dosa, termasuk kategori noda, termasuk kategori aib? Boleh kita lihat di surat An-Nur ayat 11. An-Nur artinya cahaya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang ya dengan berita bohong itu dari golongan kamu juga. Wala tahsabuhu syarral lakum. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Ya. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah baik bagimu. Likulli imri'u minhum ma tasaba minal ithmi. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan atas dosa yang dikerjakannya, ithmi ya, noda yang dikerjakannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan siapapun antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyebaran berita bohong itu, azablah baginya. Nah, sahabat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari berita ayat ini? Ya, dalam sunnah bahkan dalam kehidupan sosial ini sering terjadi. Ya. Artinya dalam kehidupan sosial horizontal, tuduh menuduh, fitnah memfitnah itu kerap sekali terjadi, atau istilah kerennya sekarang disebut dengan pembunuhan karakter. Ya, artinya menuduh atau memfitnah ikhwan tanpa bukti atau saksi yang fair itu juga termasuk bagian dari perbuatan dosa yang besar. Nah, bagaimana dengan orang yang terfitnah? Kata Allah, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk, tapi itu adalah baik bagimu. Buat yang terfitnah, anggap saja itu sebuah kebaikan. Nah, nggak usah ikut kepanasan. Kalau ada orang yang memberitakan buruk tentang kita, itu bukan berarti kita yang buruk. Justru orang yang membawa berita itulah yang buruk. Dan di ayat ini dikatakan mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jadi nggak usah kita yang membalas. Nah, biasanya kita yang suka kepanasan kan, ketika nama kita dijelek-jelekan, ketika kita diceritakan sama teman yang lain kita ini nggak benar, kita langsung marah. Oh enggak, no. Justru itu adalah baik buat kita. Nah, sebagai bahan introspeksi buat kita. Ya. Ketika ada yang berkata jelek, belum tentu kita itu jelek. Ketika ada yang berkata bagus, belum tentu juga itu bagus. Kenapa begitu? Karena semuanya sangat terpulang kepada personality kita pribadi masing-masing
Kita tidak harus terpengaruh ketika dibilang jelek. Ya. Kita juga tidak perlu melambung ketika kita dibilang orang baik. Karena kebaikan itu hanya milik Allah. Jadi menuduh, memfitnah ikhwan tanpa bukti atau saksi yang fair termasuk sebuah perbuatan dosa yang besar. Siapa yang rugi? Yang terfitnah? Apa yang memfitnah? Yang rugi yang memfitnah, bukan yang terfitnah yang dirugikan. Walaupun mungkin dampak secara sosial, yang terfitnah lah yang rugi sepertinya, ya kan? Tapi orang baik tidak perlu mencari nama baik. Orang baik tetaplah baik, yang buruk tetaplah buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.